Mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran dan birokrasi di lapas. Setelah berbulan-bulan hanya muncul lewat layar monitor dari balik Nusa Kambangan, akhirnya pintu harapan itu terbuka. Amar Zoni yang selama ini terbelenggu proses sidang daring, resmi mendapatkan izin hadir langsung di persidangan. Iya, tatap muka. Keputusan ini langsung jadi sorotan, apalagi prosesnya ternyata gak semudah yang dibayangkan. Tapi dibalik semua itu, kayaknya ada yang gak sabar nih Giners. Pihak Amar tak kuasa menahan perasaan lega, apalagi sang kekasih Dr. Camelia. Lantas, seperti apa kelegaan pihak Amar setelah mendengar sang aktor akan diboyong dari Nusa Kambangan? Amar Zoni akhirnya mendapatkan angin segar di tengah proses hukum yang terus berjalan. Setelah berbulan-bulan hanya mengikuti proses secara daring dari balik tembok Nusa Kambangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi mengabulkan permohonan tim kuasa hukumnya. Amar akan dihadirkan secara langsung dalam persidangan yang akan digelar 18 Desember 2025 mendatang. Bahwa guna mempermudah proses persidangan, pada prinsipnya kami mengizinkan narapidana atas nama Asep alias Cecep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ariati, Andi Mualim bin Heri, Ade Chandra Maulana bin Mursali, Muhammad Rifani bin Asep Sumitra, dan Muhammad Ahmad Akbar alias Amar Zoni bin Suhediruni yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan Jawa Tengah untuk dipindahkan sementara ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jakarta, Daerah Khusus Jakarta. Mendengar permohonannya dikabulkan, kuasa hukum Amar, John Matias, yang pada sidang sebelumnya mengancam akan mengundurkan diri akhirnya bisa bernafas lega. Meski terlambat, ia tetap mengapresiasi JPU dan Majelis Hakim. Ya alhamdulillah, seperti saya bilang kan, ya ini kan memang menyangkut marwah pengadilan dan masalah supervisi hukum juga. Walaupun terlambat, tapi kita apresiasi lah. JPU kan, jaksa penuntut umum yang sudah berusaha. Memang birokrasinya memang ini yang harus dirubah di negara kita. Ini birokrasi terlalu panjang. Jadi ya pastilah kita memahami, ya kan, ya Pak Menko kan sesuai dengan permintaan kami kan mereka udah kirim surat ke Menko, ya kan, Menteri Hukum, Menteri Koordinator Hukum, kemudian ke Menteri Mapas. Kalau Menko kan udah jelas itu kan Pak Isril, Profesor kan, jelas itu kan pengacara, ya kan, Pak Menko juga pengacara juga, dan Pak Kementerian Mapas, beliau ini kan juga orang sangat paham ya, beliau ini kan mantan Kabar Eskrim, pasti beliau paham betul aturan beracara. Jadi otomatis kan ya surat ini udah nyampe di tangan beliau itu pasti nggak akan ada halangannya, karena ini menyangkut dengan supervisi hukum dan menyangkut juga dengan marwah pengadilan ini. Kelegaan pun tak bisa disembunyikan dari raut wajah keluarga Amar Zoni yang turut menghadiri sidang. Seperti yang dikatakan John Matias, mereka menyambut baik kabar tersebut. Alhamdulillah sih senang sih, alhamdulillah akhirnya ada titik terang, akhirnya Bang Amar bisa dihadirkan. Ya walaupun telat tapi kita harus bersyukur juga, apresiasi hakim, apresiasi dari jaksa. Karena memang seharusnya seperti itu dari dulu kan. Sudah harus dihadirkan secara offline supaya apa? Supaya Bang Amar bisa berbicara bebas. Tak berlarut dalam kesenangan, kuasa hukum Amar menyebut pihaknya akan bersiap-siap untuk sidang berikutnya, yakni tahap pembuktian. John juga menyinggung janji Amar yang katanya akan membuka seluruh fakta di balik kasus ini.
kita bersiap-siap untuk besok itu pembuktian. Ya kami kan juga sudah siap juga kan menguatkan esensi kami itu dengan bukti-bukti juga, dengan saksi, kemudian juga ya mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran dan birokrasi di lapas. Jadi kan kita, nah itulah nanti kita rame-rame kan media untuk menyaksikan nanti kan, supaya apa? Supaya ini kan tujuannya kan baik, supaya kedepannya ya mungkin lapas ini akan terbebas dari peredaran. Yang menarik, kuasa hukum Amar juga menyoroti para petugas lapas yang kecolongan sehingga barang terlarang bisa masuk ke dalam lapas. Ya supaya nanti akan ketahuan juga bagaimana perannya dari para petugas lapas untuk bisa barang yang harus diawasin jangan bisa ditangkapnya di dalam. Harusnya kan fungsi pengawasan itu kan pencegahan harusnya kan. Ibarat rumah kita ini, masa dibiarkan maling masuk ke dalam dulu baru ditangkap? Harusnya kan sebelum masuk sudah dicegah. Nah kemudian yang memasukkan itu siapa? Nah ini harus ditelusuri. Nah mudah-mudahan nanti kan bisa terbuka. Tapi di sisi lain, Iginars, Amar juga akan dipindahkan kembali ke Nusa Kambangan setelah persidangan ini selesai. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Amar menjelaskan bahwa proses pengembalian sepenuhnya bergantung pada putusan atau akhir dari persidangan ini. Jika Amar dinyatakan tidak bersalah, ia akan kembali melanjutkan sisa hukuman yang sebelumnya sudah dijalani. Ya sekarang kan ini itu pengembalian itu kan memang haknya dari Dirjen Pas ya, Pemasyarakatan. Ya sekarang kan persidangan ini yang kita butuhkan kan keterangan Amar di persidangan terbuka untuk umum ini di depan hakim. Ya kalau itu kan untuk dia dikembalikan lagi itu kan ranahnya menengok keputusan nanti kan. Amar ini dipindahkan kan dengan tuduhan ya kan, dugaan dia mengedarkan di lapas. Nah, kemudian apabila nanti, ya kan, karena dianggap itu mencorengnya dan melanggar SOP-nya Dirjen Pemasyarakatan. Nah, apabila nanti seandainya, ya kan, keputusan ini Amar ini bebas, ya otomatis kan berarti kan tidak terbukti, ya otomatis kan ya Amar kembali menjalankan hukum lama kan gitu. Di tengah persidangan yang terus berbelit layaknya benang kusut, adik Amar, Aditya Zoni, mengungkapkan bahwa ia sudah mengirimkan video anak-anak Amar untuk sang kakak sesuai dengan permintaannya. Kita anaknya buat video kan? Udah. Dia tuh lama minta ke saya untuk bicara ke Adit, untuk minta video anak-anak, dan saya langsung nyampein ke Adit. Dan langsung saya minta ya. Dan udah dikirim ke videonya, cuma kan nggak mau dipublish loh. Jadi kita juga harus menghargai ibunya. Ya, nggak ada mantan anak lah. Responnya seperti apa sih? Kangen atau apa? Oh ya kangen banget, bisa dilihat dari videonya kan. Saya sendiri kan udah ngeliat kan, kayak sama besar, udah ngomong udah lancar banget semuanya, dan memang ya dari ekspresinya dia sangat menunjukkan sosok ayah gitu, sosok ayah, sosok ladinya. Untuk menjaga kondisi dan perasaan anak-anak Amar, pihak keluarga mengaku harus memberikan penjelasan lebih ringan dengan menyebut bahwa saat ini ayah mereka sedang kerja di luar negeri. Mungkin untuk pemberitahuan ke anak-anak Amar sendiri seperti apa gitu, ayahnya sedang apa dan segala macam. Ayah kerja di luar negeri. Oh kayak gitu, penjelasannya. Ya, yang positif lah. Di luar negeri. Mungkin juga secara positif ya, tapi kan juga nggak ngerti kan. Tidak akan membuat anak mentalnya jatuh, karena masih dia tumbuh kembang, masih anak-anak, dikasih yang positif. Selain itu, Adit pun menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan dari Dr. Camelia, ibu angkat Amar, serta kuasa hukum yang terus mendampingi sang aktor selama proses hukum berlangsung.
Ya dari aku sendiri kan, aku ada beberapa hal yang harus diurusin kan. Aku ada kerjaan segala macam dan memang alhamdulillah ada dokter juga. Aku berterima kasih. Aku bersyukur sekali ada dokter, ada bunda juga yang selalu senantiasa untuk support Bang Amar, hadir Bang Amar. Karena ya tadi aku juga kesibukan aku kerja segala macam kan, yang harus keluar kota, keluar negeri segala macam kan. Jadi kayak alhamdulillah sih aku bersyukur ada bunda sama ada dokter juga, sama Ung Jong juga. Ini tim, Iya. tim dan selalu komunikasi, selalu menyampaikan bila tidak jadi itu. Ya, walaupun Adit jatuh pasti Adit telepon aku buat gimana kak perkembangan Mbak Amar, gimana kak selalu Iya. kita selalu tektokan lah bantuan, ada info apa aku kasih ke Adit ada info apa aku kasih ke Adit kasih ke aku. Jadi apa sih putus komunikasi sama Adit sibuk kerja nggak gitu juga, tapi kita tuh ada grup juga ya, grup sidang Bang Amar sama Ibu sama Om juga, jadi Dengan semua persiapan dan dukungan tersebut, Amar Zoni kini tinggal menunggu waktu untuk akhirnya kembali menginjakan kaki di ruang sidang, bukan lagi lewat layar, tapi secara langsung. Kini, perjalanan hukum Amar Zoni memasuki babak yang semakin menentukan. Di balik segala proses yang melelahkan, harapan keluarga, rindu anak-anak, dan doa orang-orang terdekat menjadi penguat langkah sang aktor. Sidang tatap muka pada 18 Desember mendatang akan menjadi momen penting yang menentukan arah hidupnya ke depan. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginers? Apakah Amar akan berhasil keluar dari jeratan hukum? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.